Subscribe ya, like dan nyalakan loncengnya biar lihat video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen semester 4. Nomor NIM saya 289205559. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas manajemen operasional sebagai dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dermawan MM. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk tugas yang akan saya sampaikan. Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja. Barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang bisa dijual belikan. Sesuai dengan definisinya sendiri, manajemen yang berasal dari kata manage yang berarti mengatur penggunaan. Jika disandingkan dengan kata operasional, artinya adalah pengaturan pada masalah produksi atau operasional, baik dalam bidang barang atau jasa. Selanjutnya, secara definisi, manajemen operasional juga sebagai penanggung jawab dalam sebuah organisasi bisnis yang mengurusi persoalan produksi, baik dalam bidang barang atau jasa. Dilihat dari definisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu fungsi manajemen operasional, yakni dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan operasional. Yang kedua, manajemen operasional mesti juga memperhatikan mengenai sistemnya, terutama sistem transformasi. Sistem ini termasuk juga dalam sistem pengurusan mengenai pembuatan rancangan serta analisis dalam operasi nanti. Yang ketiga atau terakhir mengenai hak pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen operasional. Sebagaimana diketahui bahwa keputusan adalah hal yang terpenting bagi seseorang agar bisa bersikap tegas dan tepat demi lancarnya manajemen operasional yang tengah dijalankan. Oleh karena itu, manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin operasional. Dalam persoalan manajemen operasional, ada struktur kepengurusan yang mesti dibentuk, tetapi bukan hanya dibentuk, melainkan mesti juga dilaksanakan sebagaimana fungsi dari masing-masing tugasnya. Pimpinan tertinggi dalam sistem manajemen operasional adalah manajer operasional. Tugas dari seseorang manajer adalah melakukan dan memetakan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan tugasnya. Misalnya, membuat konsep dalam hal perencanaan, pembentukan staf, pengorganisasian, serta memiliki jiwa kepemimpinan dalam mengendalikan manajemen operasional secara keseluruhan. Sepenuhnya, manajer itu mesti berorientasi pada pengarahan, baik dalam hal pengeluaran atau output dari jumlah, kualitas barang, harga yang terus dikontrol, serta waktu yang tepat dalam memajukan konsumen, sesuai dengan permintaan para konsumen. Maka rasanya itu pas jika para manajer operasional memanjakan konsumen. Dalam dunia manajemen operasional, para pemegang keputusan, manajer operasional juga memiliki tanggung jawab yang tidak sedikit. Di antaranya sebagai manajer, mestinya mempunyai pikiran luas, sehingga konsepnya mesti menghasilkan barang dan jasa. Mengenai pengambilan keputusan sebagai bentuk operasi dan sistem transformasi yang akan dilakukan, namun sebelum mengambil sebuah keputusan itu, kita terlebih dulu tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tapi terlebih dulu kita mengkajinya dalam langkah pengambilan keputusan lewat fungsi operasi. Dari fungsi operasi juga ada bagian yang mestinya dijabarkan dalam pengembangannya. Sepertinya harus disiapkan adalah proses produksi dan operasi. Ada juga jasa penunjang pelayanan produksi yang melingkupi perencanaan serta pengendalian dan kontrol yang ekstra. Begitulah fitrah yang harus ada pada pola manajemen operasional. Jika kita melihat dari segi ruang lingkup manajemen operasional, akan mengarah pada kriteria memang wajib dilaksanakan. Ambil contoh, kita membuat perancangan desain sistem produksi dan operasi itu sendiri. Kita tentu harus melakukan seleksi dari perencanaan suatu desain produk tersebut. Seleksi yang meliputi mengenai perancangan dalam peralatan, memiliki lokasi dan set perusahaan serta unit produksi. Selain itu, kita juga mesti menyiapkan rancangan sebagai tata letak dan arus kerja nanti. Jika membuat rancangan tugas pekerjaan, langkah terakhir menyusun strategi dalam memproduksi serta pemilihan kapasitas yang baik.
Sementara itu, adanya penyusunan rencana produk dan operasi dalam manajemen operasional, pengendalian persediaan atau dalam hal penambahan bahan, upgrade mesin yang ada, pengendalian mutu baik di tingkat barang dan jasa, juga meliputi manajemen sumber daya manusia. Itulah yang disebut sebagai pengorganisasian sistem produksi pada manajemen operasional. Perusahaan Harum Bakery. Saat ini sangat banyak sekali orang mencari makanan yang dicari orang untuk dikonsumsi saat waktu santai ataupun sebagai buah tangan yang dibawa ke rumah teman, saudara, atau rekan bisnis kita. Untuk itu, kami ingin memberikan suatu inovasi baru tentang pembuatan roti yang salah satunya adalah upaya untuk cemilan atau bahkan makanan yang bergizi bisa dikonsumsi sambil ngopi ataupun minum susu saat sarapan pagi. Kami memiliki ide ini karena terbukti bahwa kebutuhan orang akan cemilan banyak dicari. Terbukti dengan adanya orang-orang yang pergi ke mal mencari roti yang akan disajikan di rumah untuk anggota keluarganya. Kami beranggapan bahwa langkah ini sangat tepat untuk sebuah pengembangan usaha kami dengan menawarkan produk yang baik dan dengan harga yang sangat terjangkau untuk mendapatkan suatu simbiosis mutualisme. Untuk strategi yang digunakan pertama yaitu mengenai perencanaan. Di sini toko Harum Bakery, strateginya yaitu yang pertama pembelian bahan-bahan dengan harga miring dan memilih yang terbaik dengan harga yang murah. Yang kedua memberikan harga yang sesuai bagi masyarakat. Yang ketiga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang keempat pemasaran kepada semua masyarakat yang membutuhkan makanan cemilan dan bergizi. Yang kelima menjual produk dengan harga bersaing. Yang keenam memilih lokasi wilayah kota yang memilih pengunjung yang ramai untuk membuka lokasi penjualan. Yang kedua mengenai kebijaksanaan. Yang pertama yaitu mencari bahan roti yang terbaik dengan produk yang terbaik. Yang kedua memilih tempat yang agak besar untuk dapur pengolahan roti, roti dan tempat karyawan yang nyaman saat bekerja. Yang ketiga itu memberikan harga yang sesuai dengan produk yang tersedia. Yang keempat mempromosikan harga dengan promo buy one get one atau diskon dalam pembelian jumlah tertentu. Selanjutnya mengenai program kerja. Yang pertama yaitu mengumpulkan anggota untuk mempersiapkan pendirian badan usaha. Yang kedua merekrut dan mempersiapkan susunan organisasi dalam pemilihan kepengurusan. Yang ketiga mempersiapkan tugas yang dilakukan untuk pendirian badan usaha dan setoran awal sebagai modal atau awal perusahaan. Yang keempat mempersiapkan surat-surat dan izin untuk pendirian badan usaha. Yang kelima mencari tempat untuk beroperasi. Yang keenam membeli mesin untuk pengolahan pembuatan roti. Yang ketujuh memberikan pengenalan kepada masyarakat sebagai tindakan awal untuk promosi dan pemasaran. Sedangkan yang terakhir yaitu memasarkan produk dengan menggunakan media medsos, membuat banner ataupun spanduk. Demikian teman-teman presentasi yang sudah saya bawakan. Semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.